Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi bersama saya di Kabar Kuningan Jabar dalam sesi podcast Kuningan. Nah, pada hari ini saya akan berbicara tentang sebuah fakta yang menarik yang terjadi saat ini di Kabupaten Kuningan mengenai program ASNP 3K, dan ini terjadi pada guru bahasa Inggris yang sudah lulus passing grade. Jadi teman-teman, kita tidak akan berbicara lebih awal apa itu ASNP 3K dan serangkaian tesnya. Saya akan mencoba menjelaskan di bagian pertengahan kejadian ya. Jadi guru honorer yang ada di Kabupaten Kuningan, baik itu di negeri maupun di sekolah swasta, itu mengikuti serangkaian tes P3K. Dan akhirnya di tahap pertama itu ya ada beberapa yang lulus dan banyak sekali sehingga mereka mendapatkan penempatan ya. Kemudian selanjutnya di tahap kedua juga sama, akhirnya ada penempatan juga. Nah, kemudian selanjutnya di baru-baru ini ternyata Kabupaten Kuningan bisa meloloskan 401 kalau tidak salah ya, 401 orang guru yang ada di Kabupaten Kuningan, baik dari jenjang SD, SMP, dengan mata pelajaran yang beraneka macam. Ada guru kelas SD, ada guru PAI, IPS, IPA, Bahasa Inggris, PJOK, dan lain-lain. Nah, itu semuanya ada 410 kalau tidak salah. Ya, di antara itulah 410 orang ini mendapatkan nilai passing grade atau di atas passing grade. Nah, artinya guru-guru ini itu secara ketentuan dari Kemendikbud dan Permenpan RB tahun 2022 nomor 20 itu dinyatakan sebagai prioritas pertama. Artinya guru-guru honorer yang sudah mengikuti tes, serangkaian tes dan mendapatkan nilai dengan passing grade yang ada passing grade 1, P1 ya, ada P2, P3 itu berhak untuk diangkat. Nah, ada 410 orang saat itu. Kemudian apakah ada juga guru yang sudah mengikuti tes dan dia tidak mendapatkan passing grade? Ada, banyak. Jadi keterangannya di sana adalah TL, tidak lulus. Artinya nilai yang dia dapatkan tidak memenuhi passing grade yang telah ditentukan. Ada yang tidak lulus ya. Nah, itu. Nah, kemudian yang 410 orang ini otomatis bergembira lah. Karena apa? Karena pemerintah pusat mensupport bahwa untuk menjadi ASNP 3K maka ada beberapa prioritas yang diutamakan. Di antaranya adalah prioritas 1. Nah, prioritas 1 ini adalah guru honorer yang lulus passing grade itu yang ada pertama di sekolah negeri, kemudian ada yang THK 2, kemudian ada yang lulus PPG, dan yang ketiga swasta yang lulus passing grade, begitu ada 4. Nah, singkat kata di Kabupaten Kuningan ini yang 410 orang ini yang tercampur ini itu mulai berdinamisasi ya, artinya mereka bergerak untuk diangkat. Nah, maka dibuatlah forum saat itu. Namanya Forum Guru Honorer Lulus Passing Grade Kabupaten Kuningan. Dengan jumlah anggota 410 orang yang tercover dalam sebuah grup WA, dan itu diakomodir oleh kami. Di antaranya ada 10 orang pengurus inti. Dan di sana kita berjuang. Artinya berjuang untuk semua yang lulus passing grade itu mendapatkan kuota dan formasi. Begitu. Perjuangannya cukup berat ya, karena kita harus mengatur strategi, kemudian menyampaikan aspirasi dan sebagainya. Dan pada akhirnya kita juga pendataan juga, ikut juga dalam proses audiensi beberapa kali ya, diantaranya dengan Bapak Bupati Kuningan, nah kemudian dengan Sekda atau BKPSDM, kalau Sekda satu tidak, sama dengan, hanya ke BKPSDM dan ke PGRI Kabupaten Kuningan, juga ke Diknas saat itu. Nah, komunikasi yang dilakukan itu membuahkan hasil. Artinya memang yang passing grade ini, guru yang sudah lulus passing grade ini memiliki golden ticket untuk diangkat menjadi P3K saat itu. Dan memang betul, karena memang supportnya sangat bagus. Dan kemudian pada suatu saat, maka muncullah informasi yang menyebutkan bahwa semua bisa tercover saat itu. Bersukarialah kami, guru-guru lulus passing grade, dari mulai guru SD, guru PAI, IPS, dan sebagainya, karena ada informasi yang memang didapatkan dari BKPSDM saat itu, bahwa akan tercover semuanya dan akan ada penempatan. Jadi sudah mulai proses penempatan. Nah, saya kira akan selesai sampai sana, tapi ternyata penempatan ini menyisakan guru bahasa Inggris ternyata, teman-teman. Jadi bukan hanya di Kabupaten Kuningan, tapi juga di beberapa kabupaten di Indonesia, bahwa permasalahan bahasa Inggris ini adalah permasalahan yang nasional. Artinya apa? Di tiap daerah, guru yang lulus passing grade bahasa Inggris ini banyak, tapi formasinya sedikit, begitu. Kuningan saja sebetulnya formasi bahasa Inggris ini awalnya hanya 2. Yang dibutuhkan itu di SMP Cibingbing dan di daerah Cidahu ya, kalau tidak salah. Daerah Cidahu itu 2. Tapi akhirnya pemerintah daerah mengusulkan kembali untuk formasi bahasa Inggris, dan akhirnya teman-teman, dari 410 orang guru yang lulus passing grade ini, ada 53 orang guru bahasa Inggris di sana. Sisanya ya sudah aman lah, kita anggap sudah aman.
Sudah ada komunikasi, sudah ada penempatan, sudah ada kepastian, walaupun memang sampai sekarang belum ada kepastian secara terpusat di situs SSCAN bahwa mereka juga tercover. Tapi secara lokal di Kabupaten Kuningan sudah ada informasi itu. Nah, dari 410 orang ini ada 53 orang guru bahasa Inggris yang itu merupakan PR besar. Jadi yang 53 orang ini ternyata hanya 21 orang yang akan tercover menjadi ASN P3K. Artinya ada 32 orang sisa guru bahasa Inggris yang tidak tercover. Dan status mereka ketika ditanyakan dalam beberapa audiensi, yang tidak tercover ini tuh kebanyakan guru swasta dan guru-guru yang memang tidak ada formasi gitu. Guru-guru ini tuh tidak tercover karena tidak ada formasi. Nah, dari mana sebetulnya formasi itu dimunculkan? Ternyata ini bersumber dari Dapodik. Jadi prosesnya agak panjang ya. Pemerintah daerah ini mengusulkan beberapa kali ke pusat dengan dasarnya sebagai dasar formasi adalah Dapodik, kebutuhan guru di sebuah sekolah begitu. Dan akhirnya karena yang 53 orang ini tidak tercover semua, maka forum ini pun terpecah. Bukan terpecah ya, memisahkan diri akhirnya. Kita membuat forum yang lebih kecil namanya Forum Guru Honorer Bahasa Inggris Lulus Passing Grade. Itu berjumlah 53 orang dan kita terus berjuang. Sampai saat ini terus berjuang. Dan akhirnya semakin lama prosesnya semakin jelas bahwa hanya 21 orang yang akan tercover dan sisanya 32 orang tidak tercover. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa yang 32 orang ini masuk ke keranjang. Bahkan ada yang bilang masuk ke keranjang sampah. Bahkan ada yang bilang masuk ke cloud. Atau ada yang bilang masuk ke waiting list dan sebagainya. Intinya memang ada ketidakpastian saat itu. Nah, kemudian akhirnya kami terus bergerak dari mulai kita mendatangi legislatif, dan saat itu memang diterima dalam sebuah audiensi besar bersama THL dan beberapa honorer non-guru lain. Maka saat itu kita beraudiensi dan memohon bantuan kepada DPRD Kabupaten Kuningan untuk menyampaikan aspirasi kami dan mendorong mensupport ke ke eksekutif, ke pemerintah daerah dalam hal ini Pak Bupati untuk mengcover begitu atau meloloskan semuanya. Karena sudah jadi hak kami yang lulus passing grade ini mendapatkan formasi begitu. Akhir dari sebuah cerita, akhirnya pemerintah Kabupaten Kuningan saat itu digawangi oleh BKPSDM menyampaikan surat kepada Kemdikbudristek. Surat itu berisi tentang nama-nama kami, nama-nama yang 32 orang guru bahasa Inggris yang tidak tercover itu untuk diusulkan atau diajukan bisa tercover menjadi ASN P3K dengan solusi-solusi dan celah-celah yang bisa dilakukan. Kalau tidak salah dalam surat itu dinyatakan bahwa kalau memang tidak ada formasi di SMP, maka kami diusulkan untuk bisa masuk ke SD. Nah, kemudian perkara guru honorer bahasa Inggris SMP ini yang bisa ke SD, sebetulnya secara aturan linearitas, secara nasional itu tidak bisa. Jadi ada beberapa guru mata pelajaran yang tidak linear ketika mengajar di SD. Di antaranya bahasa Inggris. Sedangkan mata pelajaran yang lain seperti matematika, IPS itu bisa mengajar di SD dan bisa menjadi guru kelas. Nah, tetapi karena aturan secara terpusat dalam aturan linearitas bahasa Inggris ini tidak bisa mengajar di SD, otomatis guru bahasa Inggris berkumpul semua di formasi SMP gitu. Sedangkan SMP kan lebih sedikit formasinya kan. Nah, dan pemerintah daerah alhamdulillah ditandatangani Pak Bupati saat itu memberikan surat kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kemdikbud dan ditembuskan kepada Kemenpan RB untuk mengusulkan nama-nama kami di lampiran kedua. Ada nama-nama kami yang 32 orang untuk diusulkan dan sampai saat ini surat tersebut kita belum tahu balasannya seperti apa. Oke, kita tinggalkan masalah surat ini. Dan kemudian dari legislatif, dari DPRD juga Pak Zul, saat itu Ketua DPRD Kabupaten Kuningan juga sangat mensupport. Dan dari komisi berapa ya, saya lupa lagi, ada Ibu Kokom dari PKS saat itu, ada Pak Deki, kalau tidak salah, saya mohon maaf, nama-namanya lupa lagi, itu mensupport dan berkirim surat kepada pemerintah daerah untuk supaya mengakomodir aspirasi guru bahasa Inggris ini gitu. Dan alhamdulillahnya dijawab dengan pemerintah daerah mengirimkan surat. Walaupun sampai sekarang surat ini belum berbalas dan kita belum mengetahui bagaimana usulan dari pemerintah daerah ini begitu. Nah, kemudian teman-teman, guru bahasa Inggris ini yang ada dua kubu akhirnya begitu. Ada guru bahasa Inggris yang sudah tercover sebanyak 21 orang dan ada guru bahasa Inggris yang belum tercover sebanyak 32 orang. Jadi dalam grup WA itu ya cukup emosional gitu. Jadi ada yang sedang bergembira, ada yang masih bersedih. Jadi kami semua sebetulnya sangat menjaga perasaan gitu kan. Bagaimana supaya kita saling menguatkan dan alhamdulillah akhirnya kompak ya. Walaupun ada beberapa teman kami yang sudah tercover, dalam arti tercover dalam informasi ya, bukan secara keputusan gitu, masih belum ada keputusan secara resmi gitu. Hanya berupa nama-nama saja itu mensupport kami ikut berjuang juga akhirnya. Dan terima kasih begitu. Nah, kemudian teman-teman
Ini cukup melelahkan sekali, terutama bagi ibu-ibu guru bahasa Inggris yang sangat berharap sekali bahwa ketika proses sudah ditempuh, ujian tes sudah dilakukan, nilai sudah bagus, artinya sudah layak untuk menjadi ASN P3K. Tetapi kenyataannya di pemerintah daerah belum menemukan solusi begitu. Padahal secara nasional Kemdikbud dan Kemenpan RB mendorong untuk pemerintah daerah membuka formasi sebesar-besarnya untuk mengcover semua guru lulus passing grade. Tetapi ini terjadi juga latar belakangnya mungkin karena anggaran di daerah, kemudian adanya formasi yang tidak ada, kemudian dapodik dan lain-lain. Nah makanya sampai saat ini, sampai hari ini di hari Senin 29 Agustus ya, kita semua masih menunggu kepastian teman-teman. Bagaimana sebetulnya kepastian nasib yang 32 orang ini. Apakah akan waiting list, apakah tahun depan, apakah seperti apa, itu kita masih belum bisa menemukan jawaban. Dan teman-teman, pada beberapa minggu yang lalu, perjuangan kami akhirnya terfinalkan. Kita mendatangi Pak Sekda saat itu, dan kita diterima dengan baik. Kemudian di dalam audiensi tersebut, Pak Sekda juga mengundang dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan, kemudian dari BKPSDM, dan ada beberapa instansi yang lain mungkin di kepemerintahan. Dalam audiensi tersebut, Pak Sekda betul-betul sangat mensupport, sangat terlihat sekali mendukung kami, dan beliau mengatakan bahwa silakan BKPSDM ataupun Diknas cari celah. Kalau bisa lembur ya lembur, supaya semua guru passing grade di Kabupaten Kuningan yang berjumlah 410 orang dengan rincian 53 orang guru bahasa Inggris itu semua tercover. Jangan ada menyisakan 32 orang. Karena kasihan banget begitu. Nah, itu yang kami dapatkan. Mudah-mudahan niat baik Pak Sekda, pemerintah Kabupaten Kuningan bisa mencari solusi celah ya. Karena ada beberapa hal yang bisa dilakukan sebetulnya. Yang pertama, di Dapodik, perubahan di Dapodik itu bisa merubah formasi sebetulnya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa merubah linearitas mengajar. Bahasa Inggris bisa ngajar di SD, itu juga kami sepakat tidak apa-apa begitu. Kemudian yang ketiga, adanya kepastian di tahun depan, jadi pemerintah daerah tidak akan mengangkat terlebih dahulu guru honorer yang masih menyisakan guru lulus passing grade. Jadi karena kami diamanahi dan kami mendapatkan satu landasan hukum bahwa di Kemenpan RB tahun 2022 nomor 20 yang wajib diangkat adalah guru yang lulus passing grade dulu begitu, sebelum ada guru-guru honorer yang lain yang belum tes ataupun yang masih baru, tidak ya, tapi yang lulus passing grade artinya sudah menempuh jalan seleksi begitu. Nah, begitu teman-teman. Jadi saat ini kami guru bahasa Inggris di Kabupaten Kuningan yang berjumlah 53 orang bersyukur yang 21 bisa tercover dengan nama-nama yang sudah kami dapatkan dari BKPSDM juga ada, sudah bukan rahasia umum, dan ada 32 orang yang masih menunggu. Nah, mohon doanya mudah-mudahan support dari semua elemen, baik dari legislatif, anggota dewan, DPRD, kemudian dari eksekutif, dari pemerintah daerah Kabupaten Kuningan, khususnya Pak Bupati, kemudian dari semua guru lulus passing grade honorer. Itu mudah-mudahan kita semua terangkat tahun ini tanpa menyisakan satu orang pun, karena itu amanat dari regulasi ya, harus diangkat begitu. Itu saja teman-teman untuk podcast kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengungkapan, karena memang saya mengingat memori-memori masa lalu ya, di beberapa bulan kebelakang berjuang sampai akhirnya melelahkan sekali, mencurahkan semua pikiran, tenaga, dan waktu. Mudah-mudahan kepada teman-teman guru bahasa Inggris tidak usah khawatir, karena kita masih punya Allah yang memberikan rezeki. Kita hanya wajib berikhtiar. Mudah-mudahan bapak-bapak yang ada di pemerintahan bisa terketuk hatinya dan bisa menemukan sebuah jalan sehingga kami semua bisa tercover dengan baik dan semuanya berbahagia demi mencerdaskan kehidupan anak bangsa, khususnya yang ada di Kabupaten Kuningan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.